Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali berjumpa pada mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Kali ini kita akan membagi tugas kelompok yang dikhususkan kepada teknis berbahasa Indonesia. Maka di sini saya telah membagi sebanyak 8 kelompok tugas yang nantinya akan disuguhkan atau dipresentasikan dalam setiap pertemuan. Baik, yang pertama untuk kelompok 1 akan membahas tentang kalimat. Di dalamnya ada beberapa rincian, definisi, unsur, fungsi, pola kalimat, serta kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, di dalam rincian ini tidak tertutup kemungkinan adanya tambahan-tambahan untuk bagian lainnya. Jika mahasiswa menemukan ataupun mendapatkan hal yang lainnya yang bisa dimasukkan dalam topik kalimat ini, maka hal itu diizinkan. Seperti tentang contoh kalimat efektif dan tidak efektif yang di sini tidak ada saya masukkan, namun hal itu boleh dimasukkan atau justru diinginkan untuk dimasukkan. Kelompok kedua yaitu membahas tentang paragraf. Apa itu definisi paragraf, syarat paragraf yang baik, kalimat topik dan kalimat pengembang, struktur paragraf, paragraf berdasarkan urutannya, serta pengembangan paragraf. Silakan nanti dibuat dengan perincian ataupun juga dengan memasukkan contoh-contohnya. Berikutnya untuk kelompok 3 yaitu tentang wacana. Selain yang 3 ini, mahasiswa juga disilakan untuk menambah materi lainnya seputar wacana. Apakah itu ciri-ciri wacana yang baik ataupun juga tentang contoh wacana, beberapa contoh wacana. Selanjutnya untuk kelompok 4 yaitu membahas tentang gaya bahasa, diksi, dan istilah. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu definisi gaya bahasa, definisi diksi, apa itu perubahan makna, idiomatik dan penggunaannya, serta istilah dan penggunaannya. Silakan dijabarkan secara rinci ataupun dengan sejelas-jelasnya. Lanjut untuk kelompok 5 yaitu membahas tentang bibliografi dan catatan kaki, di mana nanti pemakaian bibliografi dan catatan kaki ini maka diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan, ya, untuk dapat kita pahami bersama, karena hal ini nantinya akan bertujuan untuk pengembangan tugas akhir Anda. Selanjutnya untuk kelompok 6 yaitu membahas tentang karya tulis ilmiah. Mahasiswa disilakan untuk menjabarkan tentang definisi karya tulis, ciri-ciri, fungsi, tujuan, jenis, artikel ilmiah, artikel populer, dan contoh-contohnya. Silakan dipresentasikan dengan baik untuk dapat dimaklumi. Kemudian untuk kelompok 7 yaitu tentang laporan. Silakan jelaskan tentang definisinya, jenis-jenisnya, struktur, serta apa yang dimaksud dengan laporan buku. Tentunya juga lengkapi dengan contoh-contoh
yang bisa Anda dapatkan, baik itu melalui di browsing ataupun hal lainnya yang mendukung untuk Anda menyusun tugas ini. Terakhir, untuk kelompok 8, yaitu tentang menulis. Silakan jabarkan tentang menulis secara umum dan juga dilanjutkan dengan tujuan, manfaat, fungsi, tahapan, serta dilengkapi dengan mitos menulis. Tentunya juga dimasukkan boleh berdasarkan pengalaman Anda di dalam menulis ini, serta kendala-kendala ataupun suatu hal yang bisa memberikan semangat Anda untuk menulis. Nah, itu beberapa tugas, antaranya ada 8 pembagian tugas yang diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat mempresentasikan nanti di depan kelas, di mana arahannya nanti kepada mahasiswa, silakan membentuk kelompok masing-masing, dibagi secara rata ataupun sebagaimana harusnya, itu dengan cara jumlah Anda satu kelas dibagi jumlah materi ataupun dibagi 8. Berapa nanti ditemukan, itulah jumlah anggota Anda per kelompok. Baik, demikian untuk pembagian tugas ini. Silakan bekerja dengan baik dan tentunya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.